Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku. Pada video kali ini aku ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman aku mengenai kartu prakerja. Yang alhamdulillah aku sudah selesai pelatihan di gelombang pertama, tinggal nunggu ACC dari pihak kartu prakerja bahwa aku sebagai peserta yang sudah selesai pelatihan, bukan lagi sebagai peserta aktif ikut pelatihan. Dan aku juga lagi nunggu di dashboard aku itu di upgrade jumlah sertifikat yang aku dapatkan ketika aku telah selesai dengan kelas pelatihan yang aku pilih, seperti itu. Jadi banyak teman aku yang menanyakan tentang proses pendaftaran kartu prakerja seperti itu di gelombang ketiga minggu kemarin. Jadi aku mau menjawab rangkuman pertanyaan dari teman-teman aku yang sebenarnya banyak beragam bahasa, namun intinya itu ke 8 pertanyaan ini, karena sebagian pertanyaannya sudah aku jawab di video sebelumnya tentang kartu prakerja section, yang mana video itu berbentuk slide, bisa kalian lihat di channel aku. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan tambahan yang belum sempat aku jawab di video aku sebelumnya. Jadi jika nanti kalian tidak menemukan jawaban dari pertanyaan kalian di video ini, kalian bisa untuk lihat kembali video aku tentang kartu prakerja section yang ada di channel aku. Seperti itu. Jika di video ini dan di video sebelumnya memang enggak kalian dapati pertanyaan kalian dan jawaban yang ingin kalian dengar atau kalian dapatkan, kalian bisa langsung menanya di kolom komentar atau bisa langsung chat pribadi aku di Instagram aku. Nanti Instagram aku cantumkan di deskripsi box. Oke, aku pertanyaannya udah aku rangkum di laptop aku. Jadi nanti ketika aku membacakan pertanyaannya, aku bakal melihat ke laptop aku. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebentar ya. Pertanyaan pertama, ketika buka website prakerja untuk mendaftar pertama kali, tampilan sering blank. Data tidak bisa disesuaikan dengan data semestinya seperti tanggal lahir, dan selalu gagal saat mengunggah foto KTP dan swap foto. Padahal ukuran dan format sudah sesuai dengan yang diwajibkan. Bagaimana cara mengatasi kendala ini? Oke. Ketika mendaftar di waktu sibuk itu biasanya terjadi sistem error. Misalnya ketika kalian buka websitenya, tampilannya blank atau hanya putih saja, atau ketika kalian mengisi tanggal lahir, bulan lahir dan sebagainya, itu tanggalnya nggak bisa kalian ubah padahal kalian sudah mengklik ke tanggal yang seharusnya. Dan atau ketika kalian mengunggah foto, mau foto KTP, swafoto, itu nggak bisa keunggah atau gagal terunggah, itu mungkin kendalanya sama, yaitu di server error. Jadi saran aku, ketika kalian mau mendaftar, pilihlah waktu-waktu yang sepi seperti tengah malam, seperti itu. Kemarin pengalaman aku itu daftar jam 4.30 sebelum subuh. Jadi memang selain internet yang lebih lancar daripada di waktu-waktu sibuk, di saat mengupload foto, aku kemarin itu kendalanya di foto KTP dan swafoto yang nggak bisa aku unggah ke halaman pendaftaran kartu prakerja. Jadi ketika tengah malam itu, ketika dini hari, jadi aku upload kedua foto yang sudah aku foto sebelumnya ketika siang hari itu lebih gampang. Dengan ukuran foto aku itu kemarin 200 KB, jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu lama menunggu untuk mengunggahnya. Jadi saran aku untuk mengatasi permasalahan ini, cobalah untuk mendaftar di waktu-waktu yang memang tidak sibuk, tidak terlalu ramai. Mengingat pendaftar dari kartu prakerja sekarang itu lebih dari 7 juta orang. Jadi wajar aja seperti kejadian kemarin itu di CPNS, juga aku mendaftarnya di tengah malam karena yang mendaftar itu banyak. Apalagi ini kartu prakerja boleh diikuti oleh semua kalangan, pengangguran muda, orang yang di PHK, atau pekerja yang bekerja di rumah yang ingin meningkatkan skillnya. Jadi wajar aja kalau misalnya websitenya sering error gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua.
Bagaimana cara memilih sub pelatihan saat pertama kali mendaftar? Nah, ketika mendaftar pertama kali, di kolom atau di menu pendaftaran itu kita akan diminta untuk memasukkan sub pelatihan. Ada teknik informatika, ada manajemen, ada makanan dan minuman, dan sebagainya. Jika kalian merasa di sub pelatihan yang dibuat di menu itu ada yang memang kalian inginkan, kalian minat untuk mempelajarinya nanti, kalian bisa memilih sub pelatihan yang ada di menu tersebut. Namun jika kalian tidak menemukan yang sesuai dengan yang kalian mau untuk kalian ikuti ketika pelatihan nanti, kalian bisa memilih dengan lainnya. Jadi itu nggak ada berpengaruh, paling berpengaruhnya itu nanti yang mana yang lebih ditonjolkan untuk kalian pelatihannya ketika kalian pertama kali membuka mitra-mitra pelatihan yang memang bekerja sama dengan kartu prakerja, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pilih lainnya, mungkin yang pertama kali ditampilkan antar muka pertama kali saat kalian mengklik mitra pelatihan itu ditampilkan pelatihan-pelatihan yang random atau pelatihan yang beragam, nggak berfokus kepada menu pelatihan atau menu sub pelatihan yang kalian pilih pada pendaftaran pertama, seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja mitra pembayaran insentif? Jadi mitra pembayaran insentif itu ada 4. Yang pertama BNI, yang kedua ada OVO, terus ada Link Aja, dan ada GoPay dari Gojek. Jika kalian memiliki rekening BNI, kalian bisa langsung menginput nomor rekening BNI kalian yang memang masih aktif ke dashboard kartu pelatihan kartu prakerja kalian. Kalau misalnya di gelombang aku kemarin itu, ketika diminta menyambungkan rekening itu setelah aku daftar di kelas pelatihan. Namun di gelombang kedua dan seterusnya, sebelum ikut pelatihan atau sebelum kalian diumumkan menjadi peserta pada gelombang berjalan, kalian sudah diminta untuk menyambungkan nomor rekening kalian. Kalau kalian memiliki nomor rekening BNI, kalian bisa langsung menginput nomor rekening BNI kalian ke dashboard kalian dengan nama dan kantor cabang tempat kalian membuat nomor rekening BNI kalian. Namun jika kalian terlalu jauh untuk mengurus nomor rekening BNI yang baru, kalian bisa untuk memilih salah satu mitra pembayaran keuangan elektronik dengan mendownload aplikasinya, dan kemudian kalian mendaftar di salah satu aplikasi yang memang kalian inginkan. Dan itu sama aja, karena ketika kalian menjadi member premium, kalian bisa mentransfer nanti insentif kalian ke rekening yang kalian punya saat ini, tanpa harus kalian membuka rekening baru di BNI, seperti itu. Jadi masuk ke pertanyaan yang keempat. Saldo pelatihan apakah bisa diuangkan? Jika saldo pelatihan habis dalam satu kelas, apakah berpengaruh terhadap insentif? Jadi saldo pelatihan itu besarnya 1 juta, dan itu hanya bisa untuk membeli kelas pelatihan, nggak bisa diuangkan, nggak bisa ditransfer, dan nggak bisa digunakan oleh akun lainnya. Jadi saldo 1 juta itu memang harus kalian habiskan untuk kelas-kelas pelatihan yang bisa kalian beli. Jika saldo pelatihan kalian habis sebelum insentif ditransfer, itu nggak berpengaruh, karena saldo pelatihan itu memang hanya menetap di kartu prakerja kalian. Jika kalian membeli kurang dari 1 juta, sisanya kalau misalnya enggak kalian beli kelas lainnya, itu akan tetap di dashboard kalian. Namun ketika kalian membeli kelas yang lebih mahal dari saldo pelatihan yang dibantu oleh pemerintah, itu kalian harus mentransfer ke mitra pelatihan yang kalian pilih, seperti itu. Jadi saldo pelatihan itu nggak bisa diuangkan dan tidak berpengaruh jika habis dalam satu kelas langsung saldo pelatihan kalian, seperti itu. Pertanyaan kelima, waktu kelas pelatihan bagaimana? Apakah harus selesai sehari atau beberapa hari? Untuk waktu mengikuti kelas pelatihan itu terserah kalian memilih kelas seperti apa, dengan jangka waktu biasanya dia sebulan atau berapa minggu, seperti itu. Jadi selama kalian berada pada gelombang pertama atau pada program tahun pertama ini yang
banyaknya gelombang dibuka itu 30 gelombang sampai Desember 2020, itu kelas pelatihan ketika kalian pilih kelas pelatihan yang sudah semua materinya ada langsung ditampilkan, itu bisa kalian habiskan dalam waktu sehari jika memang kalian mampu dan memiliki waktu untuk ikut kelas pelatihannya maupun untuk ikut kuis atau ujiannya. Namun jika kalian memilih seperti webinar atau kegiatan web seminar seperti itu kan memiliki jadwal. Jadi kelas pelatihan itu akan habis ketika jadwal yang ditentukan sudah keluar. Misalnya untuk webinar kedua kalian nanti bakal diadakan seminggu lagi di aplikasi apa, seperti itu. Jadi kalian nggak bisa dalam sehari menghabiskan atau menyelesaikan kelas pelatihan yang sudah kalian pilih, seperti itu. Dan keenam, kapan saldo pelatihan bisa dipakai? Jadi saldo pelatihan bisa dipakai ketika kalian sudah menerima SMS dari call center kartu prakerja, yaitu nama SMS-nya cheat call. Jadi disitu bakal diberitahu bahwa nomor kartu prakerja kalian yang terdiri dari, kalau nggak salah saya 16 apa 12 angka itu sudah aktif dan bisa digunakan. Walaupun nanti di dashboard kalian saldo pelatihannya masih dalam proses, tapi saldo pelatihan itu sudah bisa kalian gunakan untuk membeli kelas pelatihan yang kalian inginkan. Dan itu langsung otomatis nanti dipotong dari saldo pelatihan yang memang dibantu oleh pemerintah. Ketika kalian melakukan transaksi, nanti ketika pembelian kelas pelatihan, kalian langsung memilih dengan mengklik pembayaran melalui kartu prakerja. Nanti kalian masukkan nomor kartu prakerja kalian dan nomor yang kalian daftarkan di kartu prakerja akan menerima akan menerima kode OTP. Jadi kode OTP itu harus kalian konfirmasikan ke pembelian kelas. Jadi saldo kalian walaupun dalam proses, nanti ketika diupdate oleh pihak kartu prakerja, maka saldo kalian akan berjumlah semana yang sudah kalian lakukan transaksi. Misal kalian beli kelas harga 700.000, sedangkan saldo kalian masih dalam proses dan kalian sudah mendapatkan SMS dari cheat call, maka nanti ketika saldo kalian ditampilkan di dashboard, ketika sudah selesai di upgrade atau diupdate oleh pihak kartu prakerja, maka sisa saldo kalian adalah 300.000, tidak 1 juta lagi. Jadi bisa digunakan saldo kalian ketika sudah menerima SMS dari cheat call. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kita tahu kalau kita lulus di gelombang pelatihan saat ini? Mungkin kan karena sering terjadinya error, kita susah tuh untuk membuka website. Jadi ketika kita untuk mengetahui apakah kita termasuk peserta pelatihan pada gelombang yang berjalan, nanti ketika kita login, kita akan langsung mendapatkan dashboard yang berisi nomor kartu prakerja kita, saldo pelatihan, lalu rekening yang ditautkan atau yang disambungkan, dan terakhir itu jumlah sertifikat. Nanti ketika kita sudah membeli kelas, di paling bawah dari dashboard kita itu akan dicantumkan kelas apa yang kita beli dan status kita menjadi peserta yang aktif. Jadi kalau kita lulus adalah dengan adanya dashboard kita, seperti nanti aku sisipkan foto dari dashboard yang punya aku, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, jika tidak lulus pada gelombang saat ini, apakah harus daftar dari awal untuk ikut gelombang selanjutnya? Jika tidak lulus atau belum lulus, kalian tidak perlu mendaftar dari awal dengan memasukkan email, nick, dan sebagainya. Tapi kalian hanya login dan kemudian klik ikut bergabung di gelombang berapa. Misalnya sekarang kan gelombang 3, misalnya di gelombang ketiga ini enggak lulus kan, belum lulus, maka bisa klik di gelombang selanjutnya yang tertera di dashboard kalian, seperti itu. Dan tenang aja, pelatihan ini dibuka menjadi 30 gelombang. Jadi bagi kalian yang belum berhasil, coba aja terus, insya Allah pasti berhasil. Karena mengingat terlalu banyak peserta yang sudah mendaftar, jadi mungkin sistem pemerintah juga diperkuat dengan
banyaknya atau ramainya pendaftar di kartu prakerja ini. Oke, aku mau share sedikit tentang pelatihan yang aku ambil ketika di gelombang pertama kemarin. Aku ngambil di bagian bagian kelas pelatihan di Skill Academy by Ruang Guru. Nanti aku sisipkan fotonya di samping. Jadi itu tentang kelas pelatihan yang memfokuskan kita ke sistem administrasi sebuah perusahaan. Jadi kenapa aku ambil di Skill Academy? Karena itu kan aku sebelumnya pernah ikut pelatihan di Badan Latih Kerja di Aceh Timur. Jadi aku sudah memiliki basic sertifikat. Jadi ketika mau daftar, aku memang mencari kelas pelatihan yang memang bisa membantu atau setidaknya menambah kualifikasi aku di bagian sebelumnya di sertifikat pelatihan yang sudah aku punya. Jadi saran aku buat kalian yang mau memilih kelas pelatihan, pilihlah kelas pelatihan yang memang benar-benar kalian inginkan dan atau yang benar-benar ingin kalian kuasai. Jangan asal memilih kelas pelatihan, karena itu juga bakal berimpak kepada ilmu yang atau kelas pelatihan yang bakal kita ikuti itu. Kita mau atau kita antusias nggak sih ke depannya mengikuti kelas pelatihan, itu bakal berpengaruh ketika kita memilih sesuai atau tidak sesuainya dengan minat kita di kelas pelatihan itu. Jadi aku juga sempat kayak insecure ketika banyak banget akun-akun sosial media yang seperti ngejat pemerintah tentang program kartu prakerja ini. Mereka menganggap bahwa pemerintah kenapa sih menghambur-hamburkan uang gitu dengan ngadain kartu prakerja seperti ini, dengan mengadai pelatihan-pelatihan kartu prakerja, sedangkan bisa dong membantu masyarakat dengan menyerahkan atau dengan BLT seperti BLT atau PKH. Dan aku sebenarnya nggak terlalu setuju dengan opini seperti itu, karena aku melihat bagaimana BLT dan PKH itu berlangsung di lokasi aku. Jadi aku memang mendukung untuk kartu prakerja ini, bukan masalah insentifnya seperti yang dibilang oleh beberapa akun sosial media bahwa ramai orang yang mendaftar di kartu prakerja ini karena tergiur dengan insentifnya. Enggak, bukan hanya itu, karena ini memang benar-benar bantuan yang enggak hanya masalah uang, tapi juga kita dibantu untuk masalah pelatihan. Jika ada yang bilang pelatihannya sama kok dengan pelatihan-pelatihan gratis yang ada di YouTube, coba dikaji kembali, dilihat. Mungkin yang bilang itu mereka belum benar-benar masuk ke kelas pelatihan yang mereka yang diadakan oleh mitra pelatihan, atau mereka salah memilih kelas pelatihan seperti itu, karena kan banyak kelas pelatihan yang disediakan oleh mitra pelatihan ini. Jadi selektiflah memilih kelas pelatihan yang mana benar-benar mendukung dan yang mana benar-benar membuat kita memiliki skill tambahan dan keterampilan tambahan di dunia kerja ke depannya. Sekian video dari aku. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan tidak ada di video aku yang ini dan yang sebelumnya, kalian bisa langsung chat personal aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.